Shalom saudara gereja YouTube sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo jika Anda percaya coba ketik, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya, kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita jika Anda diberkati oleh program gereja YouTube. Jangan lupa Anda bisa share kepada teman-teman di sosial media saudara maupun grup WhatsApp. Dan juga saudara bisa komen yang positif serta pencet like-nya dan jempolnya. Serta jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Di kesempatan ini, saya mau membagikan video sebuah kisah seorang murtadin yang akhirnya dibunuh oleh pasukan jihad ketika seorang alumni pesantren atau seorang yang bersekolah di IAIN ini memilih murtad atau percaya Tuhan Yesus. Dan karena mendapat pengajaran orang murtad, harus dibunuh. Akhirnya foto thumbnail itu, saudaraku, yang di konten ini, saya tampilkan ya, merekalah pelakunya. Jadi ini kisah lama sebenarnya, saudaraku, maksud dan tujuan. Supaya kita tetap kuat selalu iring Yesus. Karena sekalipun nyawa taruhannya, kita melihat bagaimana orang yang ingin tetap teguh dan kuat mengiring Yesus dan tidak pernah putus asa, sekalipun harus digorok, harus dibunuh, tetap layani Tuhan Yesus. Nah, dalam gambar thumbnail tersebut, bagaimana orang itu tertawa menunjukkan jempol karena sudah bahagia telah mengembunuh seorang yang percaya Tuhan Yesus. Dan seorang yang dibunuh tadi adalah seorang murtadin, namanya adalah Mega Suparno, dulunya. Dia adalah seorang ahli agama dahulunya dan memilih murtad ikut Yesus. Mari kita simak dulu videonya, saudaraku. Murtad Omega Suparno wajib dibunuh karena murtad dan menghina Islam. Jadi kalau murtad itu ya menghina agama lamanya, sahabat. Nanti di sini kita baca ya bagaimana penjelasan dari Ustadz kenapa seorang murtad ini harus dihabisi nyawanya karena murtad. Jadi kita lihat ini akhirnya memang ditangkap oleh pihak kepolisian. Pelakunya adalah 3 orang ini, sahabatnya. Nah, lihat ini. Nah, ini dia bahagia ya, katanya. Dia ya, kita nggak tahu apakah mereka bahagia karena sudah dapat pahala membunuh orang. Nah, itu mereka senyum-senyum, sahabat ya, karena sudah menghabisi nyawa orang. Judulnya Murtadin Omega Suparno wajib dibunuh karena murtad dan menghina Islam. Mohon maaf, sahabat ya, kalimatnya ada saya plesetkan sedikit karena risiko terkena pelanggaran dari YouTube. Nah, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Aduh, ini agak kurang apa mata saya ini, sahabat. Kurang jelas nih, udah agak abun saya, sahabat. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Sholawat dan salam teruntuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Selanjutnya berterima kasih kepada trio Mujahid Jepara, Ustadz Amir, Mahmud Soni Sudarsono, dan Agus Supriyatto yang telah mewakili umat Islam menunaikan tuntunan ajarannya. Mereka siap mengambil resiko mengeksekusi Omega Suparno. Nah, ini Omega Suparno adalah seorang murtadin itu, sahabat, yang telah murtad. Mereka bertiga ini mengeksekusi, menghabisi nyawa seorang Omega Suparno karena telah murtad. Ya, itu menghina agama Islam. Nah, itu, sahabat, kenapa harus dihabisin ya. Omega Suparno meninggalkan kebenaran Islam bukan karena jahil dan bukan karena paksaan. Jadi bukan karena paksaan atau karena ini diakui oleh VOA atau VOA Islam, media Islam, sahabat. Jadi bukan karena jahil, memang karena pilihannya gitu, saudaraku, memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
ia murtad setelah mengetahui Islam. Ini dibuktikan dengan riwayat pendidikannya yang pernah mengenyam bangku sebuah pesantren di Kota Kudus. Ia pun sempat kuliah di IAIN Yogyakarta. Belum rampung kuliah di perguruan tinggi Islam ini, ia pindah kuliah ke Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Indonesia, STB, Semarang, untuk mengejar obsesi menjadi pendeta. Sampai menjelang tewasnya, ia aktif sebagai penginjil dan telah memurtadkan umat Islam yang lain. Jadi seorang murtadin, Bapak almarhum Omega Suparno, juga telah banyak memurtadkan umat Islam ini menurut media ini, sahabat. Jadi itu penyebabnya. Jadi setelah dia murtad, lalu membawa atau memberitakan kabar baik kepada saudara seimannya dulu, sehingga menjadi banyak yang percaya dalam pelayanannya. Untuk dalam aktivitasnya tersebut tak jarang ia menyisipkan pelecehan dan penghinaan terhadap Allah, Rasulullah, dan ajaran Islam yang mulia. Nah, jadi mungkin Bapak almarhum Omega Suparno ini ya menceritakanlah kenapa dia tinggalkan agama Islam. Nah, jadi dianggap menghina agama Islam yang mulia ini, kata media ini, sahabat ya. Dalam Islam, hukuman atas orang murtad sangat jelas. Orang murtad wajib dibunuh setelah diberi kesempatan taubat. Jadi sebelum dibunuh, diberikan kesempatan taubat juga, sahabat ya. Jadi itulah yang terjadi apabila saudara ditangkap oleh karena dianggap menista atau mengolok-olok agama mereka anggap itu mengolok-olok, ya biasanya ditawarin taubat dulu, sahabat. Nah, makanya ada yang jadi mata-mata gitu ya. Makanya waspada dalam berlisan, dalam bertulisan. Ya, saudara tidak langsung dibunuh, tapi diajak taubat dulu, diajak pindah agama dulu. Dan itulah mengapa saya yakin Pak MKC waktu dianiaya di penjara sudah pasti ya, saudaraku, ditawarin dulu taubat ya. Tapi Pak KC atau Pak MKC tidak mau, makanya dianiaya. Ini menurut praduga saya ya. Taubat, dan ia tidak mau kembali pada Islam. Jadi ditawarin taubat dulu, lalu dia tidak mau, sahabat, kembali kepada Islam. Hukuman berat ini dijatuhkan atasnya karena setelah mengetahui kebenaran setelah mengetahui kebenaran, ia meninggalkan kebenaran tersebut dan menentangnya. Keberadaan laksana anggota tubuh sudah busuk sehingga harus diamputasi. Agar masyarakat muslim terhindar dari dampak buruknya, akidahnya telah rusak dan dikhawatirkan akan merusak akidah kaum muslimin, sehingga orang semacam ini tak pantas dibiarkan, maka ia wajib dibunuh. Jadi itu alasannya, sahabat, supaya tidak seperti penyakit ya. Orang murtad ini jadi dihabisi nyawanya. Jadi ini alasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah. Hadis Bukhari dan Ansabus Sunan. Nah, ini ada tulisannya, sahabat ya, ada ayatnya, jadi ada dalilnya gitu menurut VOA Islam ini. Mana ini, nampak ya? Nampak. Oh ini ya. Nah, ini tuh, saudaraku ya. Itu ada
hadisnya. Mohon maaf sahabat, mata saya agak kurang nampak ini. Disebutkan dalam Sahih Muslim saat Mu'adz bin Zabal, bentar, saya terangkan dulu cahayanya. Zabal menemui Abi Musa di Yaman, mempersilahkan Mu'adz duduk di atas bantal yang telah disiapkan. Ia melihat ada seorang laki-laki yang terikat di sampingnya. Mu'adz bertanya, "Kenapa orang ini?" Abu Musa menjawab, "Dahulu dia seorang Yahudi, lantas masuk Islam dan kembali lagi memeluk agama Yahudinya." Abu Musa mempersilahkan duduk di atas bantalnya, namun Mu'adz menjawab, "Saya tidak akan duduk hingga dia dibunuh untuk menunaikan ketetapan Allah dan Rasul-Nya." Ia mengulang 3 kali, maka Abu Musa memerintah untuk membunuh si Yahudi tersebut. Nah, ternyata ada kisahnya sahabat ya. Ini menurut penjelasan Bapak Ustadz di VOA Islam Media ini sahabat ya. Abu Musa mempersilakan. Nah ini. Namun bentar ya, sampai mana tadi? Maka Abu Musa memerintahkan untuk membunuh si Yahudi tersebut. Imam Nabawi menjelaskan tentang sikap terhadap orang murtad dan hadis ini di dalamnya kewajiban membunuh orang murtad. Para ulama sepakat untuk membunuhnya, tetap mereka berbeda pendapat dalam masalah istilah meminta bertobatnya, apakah itu wajib atau sunnah. Hadislah yang menguatkan kesimpulan di atas adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sini dikatakan, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada ilah kecuali Allah, dan aku sebagai muslim dan aku sebagai utusan Allah, kecuali karena satu dari 3 hal pembunuhan balas bunuh. Apa ini ya? Duda dan janda yang berzinah dan yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jemaah. Nah, ini ada dalilnya juga sahabat. Nah, ini silakan saudara baca, kecil-kecil kali tulisannya saja, jadi nggak nampak sahabat ya. Di sini dijelaskan kenapa seorang murtadin ini dibunuh. Di sini banyak sekali ayat-ayat, dalil-dalil yang ditampilkan sahabat, alasan-alasan mereka. Sudah nanti baca, ini tulisannya kecil sekali, saya sampai sakit mata saya melihat sahabat. Nah silakan di VOA Islam ya, itu medianya. Nah, saudara boleh cari nanti di kolom pencarian, ketik begini, Murtadin Omega Suparno. Nah, maka akan muncul nanti ini sahabat ya, akan muncul. Nah di sini ada juga saudaraku berita kembali. Nah dari VOA Islam juga, inilah pelaku yang melakukan penghabisan nyawa kepada Murtadin Omega Suparno. Nah, ini 4 tahun lalu tanya sahabat ya, 4 tahun lalu kejadiannya. Jadi saya sebenarnya mungkin agak terlambat tahu ya saudara. Jadi sehingga saya baru tahu saudaraku kejadian ini di Indonesia. Nah, ini juga saudaraku, saudara boleh cek ya berita dan alasan-alasan mengapa orang murtad itu harus dibunuh. Saudara lihat di sini di media VOA ini ya. Sini semua alasannya nanti. Karena tulisannya terlalu kecil, padahal ingin saya baca semua. Kita lihat dulu kesaksiannya sahabat. Nah ini tulisannya agak besar. Nah dari Yehuda Ministry ya, kesaksian
Omega Suparno mengikut Yesus dan mati sebagai martir. Kita baca di sini dari Yehuda Ministry website.com ini ya. 3 orang aktivitas Islam dari Jepara, Amir Mahmud 29 tahun, masih muda ya. Sony Sudarsono 29 tahun dan Agus Supratto 31 tahun. Masih muda-muda mereka sahabat. Tetapi sudah bangga menghabisi nyawa orang ya. Menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Jepara. Amir Mahmud adalah ustadz yang pernah berjihad di Ambon, Maluku. Rupanya mereka pasukan jihad. Selama 4,5 tahun sejak 2001, Sony Sudarsono adalah aktivis yang sudah malang melintang berjihad ke mancanegara. Pernah mengikuti pelatihan jihad di Moro, Filipina. Sedangkan Agus Supratto adalah mujahid yang pernah bergabung bersama kafilah Iddat di Aceh beberapa tahun silam. Trio mujahid Jepara ini menjadi tersangka dan terancam hukuman mati dengan dakwaan pasal pembunuhan berencana terhadap Omega Suparno umur 42 tahun. Jadi almarhum berumur 42 tahun saat meninggal menjadi martir. Pria lajang masih belum menikah sahabat ya. Karena ini ya aktivitas pemberitaan Injilnya, 42 tahun belum menikah. Pria lajang warga desa Moyong Kidul, Moyong, Jepara, Jawa Tengah ini adalah seorang murtadin yang pernah nyantri di pesantren terkenal di Kota Kudus, Jateng, angkatan tahun 1989. Setamat madrasah aliyah di pesantren itu, Suparno melanjutkan pendidikan sastra di Arab di IAIN. Sastra Arab, melanjutkan pendidikan sastra Arab di IAIN. Jadi beliau ini sangat jago bahasa Arab sahabat, sangat jago karena memang dia pendidikannya di sastra Arab ya. Susah saudaraku masuk IAIN ini ya, susah. Tidak selesai, ya memang selesai karena akhirnya memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Skripsi yang sedang disusunnya dibiarkan mangkrak karena ia murtad menjadi Kristen sekitar tahun 2002. Jadi dia kenal Yesus tahun 2002. Setelah murtad, Suparno aktif dalam kegiatan penginjilan Kristiani di Gereja Injil Tanah Jawa GTJ di Desa Pendosawalan, Kalinyamatan, Jepara. Ia dikenal aktif mengisi acara-acara gereja, terutama di acara kemudaan untuk mewujudkan obsesinya menjadi pendeta. Suparno melanjutkan studi di Fakultas Teologi Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia STBI Semarang. Di kampus ini Suparno sempat menjabat sebagai ketua badan pengurus mahasiswa periode 2011 sampai 2012. Omega Suparno telah mati dibunuh karena murtad. Telah dikuburkan secara Kristen, dibunuh oleh karena trio mujahid di Jepara. Salah seorang di antaranya adalah Ustadz. Ketiganya saat ini telah ditahan di Polri dan diancam eksekusi mati. Sebelum mati, mereka diampuni Tuhan, bertobat, mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yang menulis ini katakan sebagai belahan jiwa Omega Suparno yang hidup telah lama menyatu dengan Omega sejak kuliah di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hingga akhirnya mantap pilihannya kepada Yesus. Meninggalkan Islam dan menjadi seorang Kristen bagi Suparno bukanlah hal yang ringan. Waktu 3 tahun penuh merupakan pergumulan yang sangat berat. Bagaimanalah kalau dari bangku kuliah IAIN harus meninggalkan Islam dan menjadi seorang Kristen. Itu hal yang sangat mustahil dalam pikiran manusia. Tidak ada seorang Muslim yang dapat keluar dari Islam dan menjadi seorang Kristen jika bukan kuasa Yesus yang nyata dalam Roh Kudus yang telah bekerja, bukan karena Indomie
Itu tuduhan yang frustasi. Jika Yesus yang hidup sampai sekarang berkenan, maka semua muslim pun dapat diubah menjadi Kristen. Nah, ini perkataan dari almarhum ya. Ya memang jujur sahabat ya. Itu semua karena pekerjaan Tuhan. Orang kenal Yesus kayak saya. Sampai sekarang saya pun tak sangka saudaraku bisa ikut Yesus. Kadang-kadang saya berpikir, kok bisa saya Kristen ya? Nah, gitu saudaraku. Kok bisa gitu? Jadi kalau bukan karena Tuhan, susah memang saudaraku. Jadi memang ya karena Tuhan, karena kuasa Tuhan, bisa kita percaya kepada Dia. Nah, gitu. Ya memang kalau dipikir-pikir, ya dari mayoritas pindah ke minoritas bukan karena apa-apa. Belum lagi nanti pikul salib, diusir dari keluarga, mengalami macam-macam saudara, teman-teman dikucilkan, ini segala macam, ya harus kita ikuti, harus kita pilih saudaraku. Ya, bayangkan kalau kita pikir-pikir dari hidup senang menjadi hidup menderita hanya karena Yesus. Itu sebuah pilihan secara duniawi konyol sahabat, secara duniawi konyol. Tetapi kalau Tuhan sudah mengubah hati manusia, bisa saudaraku, ya bisa, tiada yang mustahil. Makanya saya selalu katakan, bagaimana memenangkan keluarga saudara yang belum kenal Tuhan? Pertama itu doa, kedua puasa, ketiga doa, keempat puasa, kelima doa, keenam puasa. Itu yang saya lakukan keluarga saya. Doa puasa, doa puasa, doa puasa, doa puasa, doa puasa. Ya, sehingga ya 50% keluarga saya boleh kenal Tuhan. Ya ada sebagian kemarin mungkin saudara lihat bagaimana silaturahmi saya dengan keluarga saya yang masih muslim saudara. Ya berhubungan baik. Karena saya pintar masuk saudaraku. Bukan karena saya tetapi karena Tuhan. Saya pintar karena saya mengerti, paham betul mereka ini kan gitu ya. Pertama mereka, kita harus tahu, mereka senang dihormati. Ya, kita dihormati. Kita cium tangannya. Jadi di Islam ini saudaraku sangat menghormati tingkatan-tingkatan gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita cium, jangan kita sudah, karena kita sudah Kristen, bertemu dengan keluarga kita Islam, tak mau lagi kita datang hari raya. Salaman pun sudah biasa saja. Saya enggak saudaraku, tetap saya sungkeman. Saudara lihat kemarin kan, saya sungkeman. Ya, dan luar biasa. Ada rahasia yang saudara tidak mungkin saya sampaikan di dunia ini. Ada rahasia, tapi saya ceritakan sedikit. Beliau sudah mulai suka mendengar khotbah-khotbah dari pendeta almarhum Simanjuntak, dari pendeta HKBP. Ngomong dia, saya suka kali pendeta almarhum Simanjuntak ini, katanya. Senang saya, khotbahnya bagus, bahasa Batak gitu saudara ya, karena tulang saya kan orang Batak. Dia dengar setiap hari, sejuk khotbahnya katanya. Nah itu kan step by step jalan Tuhan saudaraku. Ya mereka lihat. Nah kalau kita berkunjung ke tempat keluarga kita yang Islam, jangan sampai mereka duluan sholat subuh dibanding kita dua pagi saudaraku. Itu harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Itu pemberitaan kabar baik juga. Kan mereka sholat subuh itu jam 5. Nah kita jam 4 sudah berdoa saat teduh, supaya mereka tidak bisa jengkali kita. Orang Kristen ibadah sekali seminggu, tak pernah puasa katanya. Karena mereka berpikir selama ini hanya mereka yang puasa, hanya mereka yang sujud. Tetapi minta izin dulu kepada mereka, boleh saya doa pagi? Nah, itu saya bilang, mereka senang dihormati, ditakuti sahabat. Nggak tahu saya kenapa begitu. Tapi itu saudaraku ya, senang mereka. Boleh, ya bolehlah doalah katanya. Sujud di kamar itu saudaraku. Silakan saudara menungging-nungging di situ, sujud ya, tungging-tungginglah, sujud sembah Tuhan Yesus, sujud saudara, puasa, pas berkunjung situ puasa. Nah, makan Dodi lagi puasa, nah, bukan untuk pamer ya, memang lagi puasa,
Wah enak kalian ya, nah, kan gitu ya, hebat kalian ya katanya. Kami puasa warung ditutup, kalian terbuka semua warung. Nah, itu kan sebuah petanda saudaraku, betapa hebatnya orang yang percaya Tuhan Yesus. Kedua, keluarga saudara masih banyak yang belum kenal Tuhan, masih banyak gitu ya, dan saudara rajin berkunjung ke tempat mereka. Usahakan ketika mereka berkunjung ke tempat saudara, buat mereka nyaman. Ya mohon maaf ini saudaraku, saya juga penggemar anjing setelah kenal Tuhan ini. Tapi sampai sekarang saya tak pelihara anjing di rumah saya. Alasannya kenapa? Ketika keluarga saya datang yang muslim-muslim ke rumah saya, mereka nyaman, tidak merasa najis. Ya mungkin ada yang tidak setuju dengan pernyataan saya. Ya tetapi saya korbankanlah itu saudaraku. Hobi saya itu demi Injil. Ya, mereka nyaman di rumah kita, tidur di rumah kita nyaman. Nah, kebetulan di rumah kami tak pernah masak babi. Betul. Jadi mau makan apapun tak ada bekas-bekas babi di rumah saya. Tak pernah masak babi di rumah saya. Itu sengaja saudara, tak pernah. Di rumah saya ada ambal, ada tempat sholat. Nah, kalau mereka datang kemarin itu tukang servis AC kan, servis AC, kadang tukang servis elektronik, karena tempat saya ini sering banjir. Mereka sholat. Mereka heran saudara waktu mau servis AC di kamar gitu ya. Loh kok ada ambal di sini bang? Ya kalau ada keluarga yang mau sholat sini, saya bilang gitu. Tentu mereka bisa meniru kita. Tidak mungkin ada Islam itu menyiapkan sebuah ruangan ada salibnya untuk berdoa, tidak mungkin itu saudara. Hanya orang Kristen yang mampu begitu. Iya, hanya orang Kristen saudara. Nah itu. Nah, ada banyak hal yang bisa sampai bagaimana memenangkan keluarga keluarga saudara yang belum kenal Tuhan ya. Nah itu ada cara-caranya, beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Yaitu saudara, jaga silaturahmi. Nah teman-teman saya pun saudaraku, ya itu jaga silaturahmi dengan mereka, gabunglah dengan komunitas alumni sekolah saudara, gabung saudaraku, tetap menjadi berkat buat mereka. Usahakan kalau mereka lagi kesusahan, usahakan saudara menjadi sandaran bagi mereka, itu penting. Nah ini ya, saya lanjutkan baca lagi ya. Karena itu Suparno bersyukur sekali Omega Suparno telah dipilih dan diselamatkannya diselamatkannya sudah pindah dari Islam yang mematikan ya. Saya ulang sekali lagi ya. Karena itu Suparno bersyukur sekali Omega Suparno telah dipilih dan diselamatkannya sudah berpindah dari Islam kepada Yesus yang menghidupkan. Walaupun tubuhnya mati, dan memang semua tubuh orang mati, tetapi rohnya tersimpan di dalam kuasa Yesus Kristus yang akan diberikan tubuh baru, tubuh kemuliaan sama dengan tubuh Kristus yang kekal. Jadi orang martir ini sahabat Kormo Alkitab ya, dikenakan langsung mahkota. Nah, itu saudaraku, ada banyak orang martir ya, dihabisi nyawanya karena percaya Tuhan Yesus. Indonesia juga terjadi salah satu murtadin Suparno ini ya. Nah di sini ada beberapa hal yang membuat dia percaya Yesus saudaraku. Di sini banyak dia sampaikan ayat-ayat banyak sekali, dan saya tidak bacakan di sini karena memang mengerikan ya. Ya mengerikan sahabat ya, dan ini betul, dan saya memang tahu juga ayat-ayat ini saudaraku. Kalau boleh baca nanti di sini ya, banyak sekali alasannya mengapa dia tidak menyembah lagi Tuhan yang lama. Ini alasannya, ada datanya, ada ayatnya, ada hadisnya, semuanya saudaraku. Dan siapa Allah dan siapa Nabi Muhammad dia cerita. Saya katakan begitu ya, karena memang saya nggak mau saya percaya Yesus hanya karena sementara saja. Ya, macam saudaraku, persoalan, tantangan, salib yang harus kita lewati.
Kadang saya pikir begini saudara ya, kok bisa saya lewati itu semua ya, saya bilang gitu. Kadang-kadang aduh berat lah saudaraku. Tapi saya kembali berpikir, ini semua karena tangan Tuhan yang selalu memegang kita ketika kita mengalami penderitaan. Karena memang tidak mudah mengiringi Yesus, apalagi dari agama kita yang dulu saudaraku, tidak mudah, berat saudaraku, apalagi nyawa juga bisa terancam ya. Nah, setiap saat bisa saja kayak begini kan, berapologet berapa ini, kapanpun saudaraku ya, saudara bisa kena pidana. Saudara tadi ada nggak nonton live-nya Pak Yusuf Manubulu, bagaimana dia bongkar semua itu saudaraku. Saya kadang berpikir begini ya, sebegitukah mereka untuk menghambat kesaksian-kesaksian di channel Bapak Yusuf Manubulu. Segala cara dilakukan saudara, bahkan yang kita pikir ya, orang-orang yang intoleransi di pemerintahan ini ternyata ikut andil dalam penangkapan Pak Yusuf Manubulu. Heran juga kita. Selama ini banyak orang Kristen memuja seorang gubernur ini. Ternyata ada perintah juga dari dia, saya pikir. Wow. Kadang-kadang kita nggak tahu saudaraku yang terkasih ya. Selama ini kita kagumi, ternyata dia di balik itu. Sahabat. Ya, itulah saudara yang terkasih. Bagaimana pengorbanan martirnya seorang Omega Suparno. Saya waktu baca ini semua saya sampai meneteskan air mata. Luar biasa ya, sampai dihabisi nyawanya karena percaya Yesus. Dan alasan-alasannya menghabisi nyawa itu disampaikan oleh Ustadz itu ada data-datanya sama. Ada ayat-ayatnya gitu. Nah, apakah gini ya, kita pikir kalau ada, ini kalau dalam pikiran saya, kalau ada ayat suci yang menyuruh menghabisi nyawa orang, apakah masih kita pertahankan kepercayaan gitu saudaraku? Iya. Tetapi terserah lah ya, terserah mereka gitu ya. Tapi kalau ada perintah begitu seperti tadi dikatakan oleh Pak Ustadz itu, apa masih cocok kita pertahankan hal seperti itu? Ini kalau saya, iya, Pak, masih mereka bahagia sekali saudaraku, senyum mereka, ketawa mereka, karena sudah berhasil menghabisi nyawa seorang yang mereka katakan murtad dari agama mereka, lalu mereka habisi nyawanya. Ya, alasan kedua ya karena membawa orang Islam ikut murtad juga, itu alasannya. Mari kita renungkan bersama-sama saudaraku. Bagi saudara yang menonton ini belum kenal Tuhan, coba berpikir malam-malam gitu ya. Saudara merenung, kemana saya kalau sudah meninggal ya? Pikirkan juga, dulu saya sering berpikir begitu. Saya takut dulu mati saudaraku. Makanya saya selalu berdoa mau tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Berdoa sampai saya zikir saudaraku. Kata guru agama saya, kalau kita tidur berzikir subhanallah, 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 sampai kita tertidur sahabat. Katanya kalau mati kita masuk surga, kata guru agama saya dulu. Saya lakukan juga itu. Tetapi dulu saya berpikir nggak yakin kalau saya mati itu pasti ke surga gitu. Nggak yakin saudara. Banyak kecambuk dalam hidup saya dulu, berpikir ya, merenung gitu ya. Apakah saya berada dalam kebenaran ini gitu ya? Kemana saya nanti kan gitu? Karena tidak ada saudaraku uji coba dalam keselamatan ini, nggak ada. Pemanya nanti kita sampai di akhirat itu ya,
Loh, ternyata engkau Tuhan dan Juru Selamat. Terus, udahlah, kembalikan saya ke dunia. Saya ingin ulangi hidup lagi. Tak ada begitu, sahabat. Tak ada begitu. Jadi semangat memberitakan kabar baik itu harus kita tanamkan dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Nah, bagi saudara yang sudah kenal Tuhan juga, anak-anak saudara ajarin mereka. Anak-anak saudara katakan begini, seperti kepada anak saya bilang, nak, keluarga ayah ini kebanyakan non-Kristen. Nah, kalau berkunjung ke tempat mereka, ya dari segi pakaian kita ajarin saudaraku, ya supaya untuk memberitakan kabar baik, supaya mereka diselamatkan, kan gitu ya, kita ajarin ya, supaya berpakaian sopan, salaman yang sopan, silaturahmi yang sopan sesuai dengan mereka lakukan. Karena Alkitab juga berkata begini ya, Rasul Paulus berkata bahwa ketika aku pergi ke Asia, aku seperti orang Asia. Ketika aku bertemu orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Nah, maksudnya begini saudaraku, kita harus pintar berbaur. Harus pintar berbaur dengan mereka. Kalau nggak bisa berbaur, bagaimana kita bisa silaturahmi memberitakan kabar baik? Nah, adik saya waktu itu saudaraku menentang saya juga. Sedih juga dulu awal-awalnya. Saya ditentang, saya dibenci. Bapak saya membenci saya. Tapi ya, itu saya katakan, kekuatan kita pertama adalah doa, kedua puasa, ketiga doa, keempat puasa, kelima doa, keenam puasa. Hanya itu saja saudaraku, pasti mereka bisa diselamatkan. Iya betul saudaraku. Sekali Yesus tetap Yesus, tidak ada juru selamat lain. Makanya ada seorang influencer TikTok, pengikutnya jutaan orang, berkata ateis pun bisa diselamatkan, orang tak percaya Tuhan pun bisa masuk surga katanya. Itu saya tidak setuju. Hanya karena orang berbuat baik, bukan karena kebaikan kita bisa selamatkan. Tidak saudara. Kalau berbuat baik ya ngapain kita percaya Yesus? Kayak Bapak Omega Suparno ini kan, sampai dihabisin nyawanya karena Yesus. Ya. Kalau bisa diselamatkan karena nggak percaya Yesus, ya kita pilih tak percaya Yesus sahabat. Karena ikut Yesus berat di Indonesia ini, di Malaysia, di Brunei, di Timur Tengah gitu kan. Ya berbuat baik aja kita supaya diselamatkan, tak bisa. Berbuat baik perlu uang. Bagaimana saudara berbuat baik tak pakai uang saudara? Contoh begini, saudara ketemu orang yang lagi susah tak makan. Saudara yang berbuat baik kepada dia. Terus saudara katakan, ya tetap semangat ya, tetap kuat ya dalam kelaparan ini. Ya semoga hari ini bisa tetap kuat dan semangat menahan lapar. Kan tak bisa begitu sahabat. Kalau saudara ingin berbuat baik ya saudara belikanlah beras. Nah, saudara belikan makanan supaya dia makan. Kan gitu. Nah, kalau orang percaya Tuhan Yesus sudah pasti berbuat baik saudaraku. Itu sudah pasti. Tetapi orang yang berbuat baik tak percaya Yesus, kalau saya ya tak ada jalan keselamatan di luar Yesus. Di bawah kolong langit tak ada saudaraku. Jadi tak bisa. Kalau orang berbuat baik, ayat Alkitab juga berkata, apa beda kita dengan orang dunia? Orang dunia juga berbuat baik sesamanya, pada sesamanya. Kan gitu saudaraku. Tetapi keselamatan tak bisa tawar-menawar. Jadi saya waktu ada pendeta yang pengikutnya jutaan orang itu, siapa namanya itu, Rian ya. Nah, saya heran gitu. Bahkan ada seorang influencer TikTok, seorang Kristen, marah dia karena di gerejanya banyak orang Muslim saudaraku percaya Yesus. Ngamuk dia, saya heran juga.
kok ada orang begini ya? Kok seharusnya bangga dong dia di gerejanya ada dari agama lain percaya Yesus, ya mengurangi terjadinya penghabisan nyawa ini. Nah, kalau orang semua percaya Yesus tidak mungkin dia habisi nyawa, sahabat. Kan gitu. Nah, mengurangi penutupan gereja, mengurangi penggoman gereja. Nah, gitu. Nah, itu seorang TikToker namanya Hao nggak salah ya. Saya bilang aja lah namanya karena saya nggak setuju. Dia bilang gereja kami ini aneh katanya. Masa dari agama sebelah bisa masuk ke sini? Ini kan namanya kejahatan dalam penginjilan katanya. Loh, saya heran gitu saudaraku. Kok ada orang begitu ya? Seharusnya dia bersyukur ada orang percaya Tuhan. Kecuali pendeta di gereja dia mengajarkan kekerasan, melakukan hal-hal yang tidak benar, ya boleh dia tidak setuju. Ini hal benar diajarkan gereja, kasih gitu. Kenapa kita nggak setuju? Nah ini saudara yang terkasih ya. Ini saya ambil lagi dari seorang blogger ya. Tentang Omega Suparno yang dianggap murtad dan akhirnya meninggal. Alhamdulillah segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam tercurah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kayaknya udah saya baca juga tadi ini ya. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Selanjutnya berterima kasih kepada trio mujahid Jepara yaitu Ustadz Almi Mahmud, Sony Sudarsono, dan Agus Supratno telah mewakili umat Islam menunaikan tuntunan ajarannya. Bayangkan saudaraku, telah menunaikan tuntunan ajaran agama yang benar gitu ya, maksudnya ini mereka siap mengambil risiko mengeksekusi Omega Suparno yang telah murtad dari Islam. Nah, ini saudara, ini udah saya baca tadi ini ya. Ini kayaknya ya udah saya baca tadi ini sahabat, dari pernyataan ustadz ini. Wah ini lagi saudaraku ya. Seorang munarman juga ya memberikan reaksi atas meninggalnya seorang murtadin bernama Mega Suparno ini. Nah ini ada beritanya sahabat. Ini munarman ini, pengacaranya EPI ya. Dari apa ini ya, dari Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini dari media Habis Gelap Terbitlah Terang. Munarman, eksekusi murtadin Jepara harus jadi peringatan para pendeta. Wah, dia katakan sobat, harus menjadi peringatan bagi pendeta. Ternyata Munarman ini ya setuju gitu ya saudaraku ya. Terkait kasus eksekusi mati murtadin penginjil Omega Suparno asal kota Jepara oleh 3 orang Jepara yakni Ustadz Amir Mahmud, Sony Sudarsono, dan Agus Supratno yang telah melecehkan Islam, Munarman SH menyatakan setuju dan hal itu satu hal yang pantas untuk dilakukan. Nah, Munarman berkata itu pantas. Ya, kata dia sesuai dengan ajaran agama kita. Gitu saudaraku, pantas itu dihabisi nyawa. Nah, karena itu peringatan buat pendeta katanya. Karena dalam kasus tersebut negara tidak berperan aktif untuk mencegah orang-orang yang murtad. Jadi apa? Nah, ini saudara, apa negara harus mengurusi orang murtad ya? Karena kehendak bebas seharusnya ya. Nah, ngapain negara melarang orang murtad? Orang mualaf juga tak boleh dilarang sahabat. Saya tidak setuju kalau ada gereja melarang orang mualaf. Diperingatilah, tapi tak boleh saudaraku dilakukan kekerasan. Itu pilihan dia, tak mau selamat ya urusan dia sahabat. Kan gitu. Nah, jadi tak perlu negara ambil andil pelarangan
orang murtad. Ini kata Munarman ini agak aneh nih sahabat ya. Orang-orang yang telah jelas menghina dan menghujat agama lain. Dalam hal ini agama Islam menurut direktur atas nama Nasir Institute ini, apa yang dilakukan 3 orang tersebut merupakan ekspresi spontanitas untuk membela Islam. Wow. Pasalnya, jika melihat kronologi yang telah terjadi sebelumnya, eksekusi mati trio mujahid Jepara terhadap calon pendeta murtadi itu adalah rentetan peristiwa yang mengiringnya, yakni sang murtad tersebut telah terbukti dalam pandangan Islam melecehkan dan menghina simbol agama Islam. Nah, itu saudaraku memang ya terlalu berani juga ya saudara yang terkasih ya. Ya, bagus itu. Nah, ini pernyataan Munarman sahabat ya. Nih, mana ini nampak ya? Nah, itu. Ya, bagus itu. Karena di situ negara tidak berperan dan orang-orang yang seperti itu biar kapok untuk tidak menghina Islam. Jadi kalau sudah murtad itu dianggap menghina saudaraku ya. Menghina Islam. Bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap Islam yang diajarkan oleh murtad yang penginjil itu antara lain bahwa Allah itu sebenarnya tidak ada dan baru diadakan sejak adanya bangsa Arab. Al-Quran itu semua dan layak apa ini sahabat, ngeri ini bahasa-bahasa, nanti ini digoreng sama umat sebelah kalau saya baca. Ya, saudara bacalah di sini pernyataan Munarman ini sahabat ya. Kembali ke fitrah, bagaimana tanggapan dia tentang penghabisan nyawa kepada seorang murtadin itu saudara. Nah ini ada lagi saudara lihat ya, Omega Suparno ex muslim wajib dibunuh karena murtad. Nah ini lihat ini wajib dibunuh. Jadi ini sepertinya wajah dia saudaraku ini ya, wajah beliau yang telah kenal Yesus itu. Dia ambil jurusan sastra Arab, memang jago dia bahasa Arab sahabat, sehingga percaya Tuhan Yesus. Dan ini pelaku pengeksekusi itu ya. Nah, ini 3 orang ini, angkat jempol dia saudara, angkat jempol. Ini ada juga rupanya beritanya di YouTube sahabat. Omega Suparno mahasiswa IN dihabisi nyawanya. Nah, Omega Suparno murtad disebabkan rekayasa global. Ini dari Fight Freedom. Nah, ini kita baca ini dulu ya. Tidak ada saudaraku. Nah, ini Murtadin Suparno murtad dan wajib dibunuh. Nah ini ya. Jadi trio mujahid Jepara ini disanjung-sanjung sahabat, karena dianggap bela agama ya, karena sudah menghabisi nyawa orang. Ini gara-gara pindah agama dari Islam ke Kristen dibunuh dengan sadis. Nah ini saudaraku. Nih. Jadi beritanya ternyata banyak sahabat mengenai Omega Suparno ini, tapi saya mungkin ketinggalan media ya, kok tidak terkenal gitu saudaraku. Omega Suparno calon pendeta tewas dibunuh. Ini kejadiannya 2012. Ini dari Kompasiana ya, dari Kompas juga saudaraku mengutip berita ini mengenai seorang murtadin Omega Suparno dibunuh, dihabisi nyawanya karena murtad dari Islam. Jadi itu tadi ya alasan-alasannya dan data-data ayat-ayat yang membela aku trio mujahid tersebut. Jadi itu alasannya. Jadi memang disampaikan kalau orang
meninggalkan agama itu ya bunuhlah dia, katanya gitu. Tadi ada disampaikan Pak Ustadz ya saudaraku. Nah, itu saudara. Oke. Salam damai dari Tuhan kita Yesus Kristus. Flores. Ya, shalom dari Flores. Shalom ya. Pak Martinus Seda, Irwan Effendi S.Iwan. Saya mau iring Yesus selama-lamanya. Wah, ini Irwan. Ini Irwan ini kayak teman saya ini, sahabat. Modum majuau perjolo ku JDP Tuhan Yesus menyertai kita. Oke lah, oke. Tidurlah lah. Presiden Hotel Kawan, mantap kawan. Elizabeth Shalom Itoku Shalom. Ya, saya pelihara anjing cuma untuk menghalau si Jibril. Ke rumah saya kena takut. Ya terserahlah Pak Budanya. Tapi karena saya ini ya tinggal di komplek ini cuman saya saudaraku, satu-satunya Kristen murtadin pula kan gitu ya. Jadi kebetulan saya ini ketua koplor. Nah, keplor, kepala lorong saudaraku. Pelihara hewan begitu. Nah, nanti ya tahulah saudaraku ya, tahulah. Nah, saya juga banyak keluarga saya jadi sering berkunjung. Saya ingin mereka nyaman di rumah saya, itu penyebabnya supaya saya beritakan Injil. Ya kalau ada rumah saya kedua seandainya di mana gitu, pengen sih. Saya sangat suka sekali, saya gemas sekali lihat dogi itu sahabat ya. Kalau lihat di YouTube gitu ya, di TikTok gitu ya, cukuplah puas hati, gemas aja gitu ya. Suka sekali saya. Dulu saya penggemar kucing sahabat. Saya tidur sama kucing dulu ya. Kucing aja lu, karena katanya kata guru ngaji saya dulu, kucing itu kesayangan Nabi Muhammad gitu. Makanya dapat pahala kalau pelihara kucing gitu ya. Di saya tidur kucing saya banyak dulu sahabat. Banyak sekali kucing saya dulu. Saya kasih kalung-kalung gitu ya. Kesayangan Nabi nih, bangga dulu saya pelihara kucing sebenarnya. Gitu. Kucing kampung dulu sering saya kasih makan kucing apa itu liar-liar itu kan. Karena saya anggap dulu kesayangan Nabi. Malam laiku JDP, buah kabarnya laiku sebenarnya dokan lai. Ya sehat lai Irwan, sehat. Shalom semuanya, di luar Yesus pasti binasa. Iya betul, haleluya. Jangan takut menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, amin. Jangan sampai takut kita, saudaraku. Shalom Bang JDP, TYM, suara kebenaran sekalipun tidak ada yang ingin mendengarkan. Oh ya, puji Tuhan. Nanti ini banyak yang mendengarkan ini, sahabat. Iya, tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Itu JDP. Iya, selalu saya sampai meninggal saya tetap iring Tuhan Yesus, pasti saudaraku. Karena ngapain lagi saya pilih keselamatan lain saudaraku. Saya sudah tak mau lagi bidadari sahabat, tak mau lagi saya nggak mau lagi saudaraku. Dulu saya suka bidadari, sekarang nggak lah. Jadi saya nggak mau bidadari sahabat. Saya memilih Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, karena surga Kristen tak ada bidadari sahabat. Nah itu salah satunya ya. Lanjutkan lagi. Apa ini? Nahumokop ya. Ya, saudara. Jadi senang kita ikut Yesus ini ya. Bangga kita saudaraku. Jadi hal-hal begini kiranya membukakan mata hati kita melalui hal-hal seperti semalam live saya, intoleransi yang terjadi terus-menerus. Seharusnya itu mereka berpikir, kenapa ya dari kita ini selalu ada hal-hal intoleransi gitu ya. Kenapa selalu ada kita yang menutupi gereja, melarang orang ibadah gitu ya, melakukan seperti ini habisnya orang gitu ya. Ya sudah pasti ada juga dari mereka yang menyangkal ini sahabat, katanya ya itu salah tafsir ya. Macam-macam lah kata mereka. Kenapa selalu ada saja yang salah tafsir kan gitu.
Ini kan seharusnya pertimbangan besar. Nah itu saudara ya. Merry Christmas, selamat Natal. Kok selamat Natal pula ini? Masih lama Natal. Ibu, Merry Christmas. Ibu Merry Christmas atau Pak? Merry Christmas. Ya demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Ya saya nggak tahu keluarga Pak Omega ini di mana ya, orang tuanya gimana, apa sudah percaya Yesus atau gimana, atau ada saudaranya. Ya kalau ada saksi hidupnya saya pengenlah di-emailkan ke email saya, nanti sudah lihat di informasi YouTube saya ini, emailkan ya supaya bisa saya buka nanti room kesaksian buat saksi mata menyaksikan ini, karena menurut saya ini kesaksian spektakuler yang cukup luar biasa, seorang yang percaya Yesus dan seorang di dalam bahasa Arab dulunya percaya Tuhan Yesus dan akhirnya dihabisi nyawa dan oleh 3 orang mujahid yang alasannya Omega Suparno harus dihabisi karena murtad gitu, dihabisi nyawa karena murtad. Saya pengen kisah ini saudaraku diperdengarkan kembali, mungkin banyak yang belum tahu, saya jujur saya baru tahu. Jadi kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beristirahat, shalom bagi kita. Setiap orang yang sudah setia memegang iman percaya Tuhan Yesus Kristus tak pernah gentar hati untuk martir kebenaran sama hidup mati pada Nabi Rasulullah Tuhan. Amin. Ya Pak Julius Popo, ya amin. Tetap iring Yesus terus, tetap setia ya, jangan pernah kendor. Iring Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oke, saya tutup dengan lagu. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan video ini? Oleh karenanya silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka jangan lupa bagikan ke media sosial, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.